Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza fi ulah: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minad dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmatnya tiada henti. Tiada saat, tiada detik, siang dan malam yang kita lalui sejak kita berupa janin sampai saat ini kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Tidak mungkin siapapun dia untuk bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Berapa sudah nafas yang kita hirup, oksigen? Berapa butir nasi yang sudah kita makan? Berapa tetes air yang telah kita minum? Berapa banyak kita tidur lelap dengan aman dan tenang? Tidak mungkin siapapun lisan seseorang untuk dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah alaihi salatu wassalam, yang beliau lahir di tahun gajah. Dan pada tahun 1443 tahun yang lalu beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun menyampaikan Islam. Tidak ada kebaikan sedikit pun kecuali telah beliau sampaikan untuk umat ini. Dan tidak ada keburukan sekecil apapun itu telah beliau peringatkan umat ini untuk menjauhinya. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terluputkan oleh beliau, tidak ada yang terlupakan oleh beliau untuk disampaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan.
Semua apapun yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal agama adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Islam yang membuatnya adalah Allah, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh Allah hanya menyampaikan. Untuk urusan hidayah, ada yang menerima Islam atau tidak, itu urusan Allah. Sekalipun keluarga Nabi, paman Nabi yang mengasuh Nabi sejak umur 8 tahun membela dakwah Islam, tidak Allah kasih hidayah. Sekalipun Rasulullah berdoa dan berharap terbuka hatinya untuk menerima Islam, urusan hidayah di tangan Allah. Tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjelaskan mana tauhid, mana syirik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, hanya sebatas itu. Demikian pula para ulama, demikian pula para dai. Tidak ada kewajiban mereka untuk menjadikan seorang kafir menjadi muslim, orang jahat menjadi baik. Tidak ada kewajiban. Kewajiban mereka para ulama dan dai hanya menyampaikan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik. Walhamdulillah, nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 82 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun kepada beliau ayat ketiga di surat Al-Maidah. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini ya Muhammad, pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada tahun 10 Hijriah, di hari Jumat ketika Rasulullah wukuf di Arafah, di Haji Wada, waktunya setelah waktu asar, turun kepada beliau ayat ketiga di surat Al-Maidah. Pada hari ini ya Muhammad, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Islam sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah, dimodifikasi atau dikurangi. Wa tamamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. 82 hari setelah itu Rasulullah wafat. Tidak ada penambahan hukum, tidak ada perubahan hukum di dalam Islam, tidak ada pengurangan hukum di dalam Islam setelah turunnya ayat ketiga di surat Al-Maidah ini. Walhamdulillah, dengan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas bagi kita siapa Tuhan kita, siapa yang menciptakan kita. Naluri manusia, mereka menyembah sesuatu. Naluri manusia, sekalipun itu di suku pedalaman, ada di antara mereka yang menyembah roh, ada di antara mereka yang menyembah batu, ada di antara mereka yang menyembah binatang, bahkan ada di antara mereka bahkan yang menyembah iblis. Naluri manusia menyembah, beribadah. Dengan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terang bagi kita, jelas bagi kita siapa Tuhan kita, siapa yang mencipta alam semesta ini, siapa yang mencipta Gunung Tangkuban Perahu, siapa yang memberi panen, bukan Sang Kuryang, bukan Dewi Sri, bukan Damar Wulan. Terang bagi kita dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Tuhan kita, zat yang tidak pernah tidur. Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah ngantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah mengantuk, tidak pula tidur. Kita tidak bertuhankan sosok manusia yang tidur, yang mengantuk, yang makan atau minum. Kita mempunyai Tuhan yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Al-Hayyul Qayyum, yang sempurna hidup Allah, yang sempurna qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita semua membutuhkan Allah. Tidak pernah sekejap mata pun kita tidak perlu Allah, enggak ada. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia,
kalian itu sangat membutuhkan Allah, fakir, sangat fakir kalian itu kepada Allah, sesembahan kalian, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jelas bagi kita untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Setelah kita tahu Tuhan kita adalah Allah, kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Jangan beribadah tanpa ilmu. Jangan berucap tentang agama tanpa ilmu. Jangan beramal dalam agama ini tanpa ilmu. Semua sia-sia, tidak bermanfaat. Melakukan ibadah yang itu menentang, menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW telah menyampaikan segala sesuatu, terutama tentang ibadah. Rasulullah SAW telah perinci betul bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Karena itu Rasulullah berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Bukan kita salat menurut kelompok tertentu, golongan tertentu, imam madhab tertentu. Kita salat seharusnya sebagaimana Rasulullah kita salat, sebagaimana Rasulullah salat. Kita berakidah, kita mempunyai iman, bukan menurut imam tertentu, ustadz tertentu, ajengan tertentu, mazhab tertentu, tidak. Kita berakidah, kita mempunyai iman. Islam ini haruslah dengan iman, akidah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita Nabi Muhammad, dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran yang kita baca adalah perintah dari Allah untuk mengikuti satu sosok manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW, bukan kelompok yang lain, bukan golongan, bukan ulama atau imam mazhab yang lain. Para ulama, imam mazhab, dari itu Abu Hanifah, dari itu Malik bin Anas, dari itu Imam Syafi'i, dari itu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala, mereka sebagai pencerah untuk kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Bukan mereka menjadikan diri mereka untuk dipanuti, untuk dijadikan tolak ukur kebenaran di dalam Islam. Tidak pernah. Bahkan mereka berkata, apapun yang kami ucapkan, andaikan itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan ucapan kami, buang ucapan kami, dan ambillah oleh kalian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qawli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. Kita ilmui terlebih dahulu makna kalimat syahadat tersebut. Ilmui terlebih dahulu apa makna la ilaha illallah. La ilaha illallah, seseorang dia mengaku bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan semua yang disembah selain Allah disembah dengan kebatilan, batil semua bentuk sesembahan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dua ayat dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir." Itulah Allah satu-satunya yang hak, yang berhak untuk diibadahi, dan semua yang disembah selain Allah disembah dengan kebatilan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada tadi yang menyembah makhluk, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon. Yang sangat disayangkan, banyak yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih memegang jimat. Dia bertawakal kepada benda kerisnya itu. Dia bertawakal dengan tusuk satenya itu.
Dia bertawakal dengan benda-benda, rajah-rajah lah. Tawakal adalah ibadah. Rasulullah SAW ketika melihat ada di tangan salah seorang sahabat gelang, Rasulullah bertanya, itu apa? Gelang penangkal bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, inziha, lepaskan itu. Andaikan engkau mati dan gelang tersebut masih menempel di tanganmu, jangan harap kau akan beruntung selamanya. Neraka untukmu. Azab di kubur, azab di akhirat kekal abadi di dalamnya. Karena seorang yang jatuh mati dalam keadaan syirik, jangan harap dapat ampunan dari Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan orang yang mati dalam keadaan syirik, jangan harap untuk bisa masuk surga. Allah haramkan untuknya surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya mereka yang mati musyrik, Allah haramkan untuk mereka surga, dan Allah jadikan tempat kembali mereka adalah neraka, dan tidak ada seorang pun yang menolongnya nanti di hari kiamat, enggak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sekalipun sudah pernah sholat, umroh, haji, mati syirik, percaya dukun, percaya ramalan-ramalan, menyembah kepada Allah, menyembah juga kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang-orang Nasoro menyembah Allah, menyembah Nabi Isa, mati dalam keadaan seperti itu, gugur semua amal ibadahnya, gugur salatnya, puasanya. Allah sendiri memperingatkan Rasulullah SAW secara khusus, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Andaikan kau musyrik, mati musyrik ya Muhammad, terputus seluruh amalanmu, gugur seluruh amalanmu, dan kau akan menjadi orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan 18 nabi di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Andaikan ke-18 nabi tersebut syirik, terputus amalan mereka. Gak bermanfaat salat mereka, tidak bermanfaat puasa mereka, jihad mereka, dakwah mereka, apapun. Mati syirik. Karena itu wajib untuk mengilmui la ilaha illallah. Bagaimana seseorang yang dia melakukan ibadah-ibadah terserah hati dia, terserah akal logika dia? Rasulullah SAW tadi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Sah atau tidaknya satu amal haruslah disertai dengan ilmu. Seorang muslim, dia tidak sekalipun beramal, bahkan mengucapkan zikir, kecuali ada landasan ilmu, kecuali ada landasan Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang dia pegang untuk menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan ibadah kecuali berdasarkan ilmu. Dan seorang muslim tidaklah dia belajar berilmu kecuali untuk dia amalkan. Tidak seperti orang Yahudi, kolektor ilmu, mengumpulkan banyak ilmu tetapi tidak tunduk pada al-haq, pada kebenaran. Tidak seperti orang-orang Nasara, ad-dallun, mereka yang semangat dalam beribadah tetapi tanpa dasar ilmu agama. Ini perbedaan antara muslim dengan Yahudi dan Nasrani. Muslim, mereka tidak belajar kecuali untuk mengamalkan ilmu mereka, dan tidak mereka beramal kecuali ada dasar ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sah atau tidaknya satu amal wajib disertai dengan ilmu. Ikhlaskah dia dalam beramal, atau sesuaikah dengan tuntunan Rasulullah SAW? Karena itu Rasulullah SAW bersabda, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Untuk urusan dunia, bagaimana seorang ayah dia mendidik anaknya, les ini, les itu. Untuk apa? Sukses dia di dunia 20 tahun, 50 tahun, mati anaknya, mati juga dia. Apa yang dia persiapkan untuk setelah kematian? Tidak ada. No. S3 ijazah dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanggung jawab orang tua? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan S3, dengan S2-nya, dengan main pianonya, dengan main bolanya, apakah dengan itu dia bisa menjaga keluarganya? Hanya dengan ilmu agama, hanya dengan iman yang benar, hanya dengan amal soleh.
Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan iman, untuk menyampaikan amal soleh, dan tidak sah, tidak benar iman, tidak sah satu amal kecuali hanya dengan ilmu agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dipermudah untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kita dipermudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan mudah-mudahan kita dipermudah untuk menyampaikan ilmu agama yang Allah anugerahkan kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Aqimissalam.